Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar? Kedengar dong, kedengar. Ya, saya sudah tidak sabar ini mau ikut seminar ini sudah. Dengan senang hati. Iya dong, siap siap. Saya off video dulu ya. Ya dokter.
Semangat ya. Semangat. Aku dengerin sambil pulang nyetir ya. Siap. Nggak boleh nanya ya. Iya diumum. Si Ridwan katanya. Terus Pak Jaini juga. Aku pada hari itu aku ketemu absen loh Pak Jaini itu aku dekat sekali ya tuh.
nggak tahu Pak Jaini kan tingkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu nah, misalnya kalau kita takut-takut, coba orang kayak yang di Sungai Karangmongos tuh, hari kecimpung itu, diare lah mereka itu. Mungkin awal-awalnya iya kan respon tubuhnya kan, begitu ini sekarang enggak lagi. Gitu juga kan kalau kita ini, kalau kita itu gimana-gimana. Yang kedengaran dari mood sama Pak Jumri. Coba aja anak-anak kita yang sama sekali nggak pernah minum air itu, minum aja ya. Langsung. Yang Azitro itu kakak bisa. Oh, tapi kakak nggak cek ulang. Dan bukan di bukan PP. Kalian juga. Oh iya, suaranya mulai masuk. Kalau ada yang bilang sini, di-mute aja. Dua tiga. Bulan 3, bulan 9, 23, 23 sampai 5, sampai ini. Makin naik. Kalau yang naiknya ke AGM, IGG-nya? Ini kan kalau misalnya ini kan berarti kan ini kan totalan gitu kan. Masuk nih, ayo nih. Acara Zoom tentang antibiotik. Turun, yang itunya turun tapi tetap juga naik ini. Ya kalau IGG-nya naik. Ya itu. Naiknya neronnya. Nah makanya kayak gitu tuh nah. Timbang-timbang yang punya BPJP lah. Medical tentang CPA. Dalam kan? Hah? Kok nggak main? Aduh, harus download tadi.
Kita bagi di verif aja. Ini dokter siapa, Kak? Ini dokter siapa? Isti Lukita, Dokter siapa? Ketua PPRA. Isti, benar. Isti Lukita. Cantik ya tuh ya. Nomor yang ada di sini tidak dapat dihubungi. Mohon bisa kembali nomor tujuan Anda. The number you are calling is not defined. Please check again the number you are calling. Nomor yang ada di sini. Sudah aku kirim di itu. Oh astaga, enggak semua ya. Jadi caranya gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini Kamis ya, tanggal berapa ini? 3 ya. 3 Desember 2020. Berkaitan dengan masih dalam tekanan antibiotika ya, tanggal 18 sampai 24 November kemarin. Jadi siang ini kami dari PPRA akan mengadakan Zoom dengan judul Strategi Menurunkan Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani, Samarinda. Dan saya di sini, Dr. Ivi sebagai moderator. Siang ini ada 2 orang sebagai narasumber, yaitu Dr. Yuni. Beliau anggota PPRA sekaligus juga perwakilan dari Laboratorium Mikrobiologi dan Patologi Klinik. Kemudian Dr. Hendra yang juga anggota PPRA yang juga beliau perwakilan dari PPI. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung lanjutkan saja pada presentasi. Mungkin dimulai dulu dari Dr. Yuni ya. Dr. Yuni, siang hari ini Dr. Yuni akan membawakan tentang pemeriksaan kultur, pola kuman dan kepekaan antibiotik di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sarani, Samarinda. Saya persilakan Dr. Yuni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak Dr. Isti atas kesempatannya dan untuk RSUD Al Sarani untuk kesempatannya. Jadi mungkin ini refresh saja terkait pemeriksaan kultur dan pola kuman serta kepekaan antibiotik antibiogram yang pernah kami buat untuk tahun 2019. Jadi sebenarnya ini sudah Desember, jadi nanti Januari akan terbit lagi yang akan dibuat lagi untuk tahun 2020. Nah ini mungkin saya refresh terkait pemeriksaan kultur. Jadi pemeriksaan kultur atau identifikasi dan tes kepekaan antibiotik itu sebenarnya saat ini, mohon share materinya. Ya, itu. Ya.
Slide kedua. Ya, jadi kalau dulu pemeriksaan kultur itu masih menggunakan manual, tetapi sekarang sudah menggunakan otomatis, walaupun ada beberapa masih yang sedikit satu atau dua yang menggunakan manual ketika tidak ditemukan polanya di alat seperti itu ya. Jadi nah untuk otomatis ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil AST dengan lebih cepat dan lebih lengkap. Jadi sudah advance sebenarnya. Kemudian sistem otomatisasi ini dalam bidang mikrobiologi itu sudah menggunakan identifikasi secara kuantitatif, yaitu menggunakan MIC. Jadi sudah pakai minimum inhibitory concentration yang kita sering lihat di hasil kultur ya. Nah ini slide. Jadi kalau di laboratorium mikrobiologi itu kami menerima banyak jenis spesimen. Salah satunya pus, jaringan, darah, sputum, urin, cairan tubuh. Feses ini banyak sekali sampel-sampel yang masuk ke dalam laboratorium, dan sampel-sampel itu memiliki alur dan cara tersendiri masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan kultur. Jadi contoh nipus atau jaringan, kita akan menggunakan media transport, kemudian kita akan masukin di kultur atau BHI blood agar McConkey. Setelah tumbuh koloni, baru kita warnai gram, baru kita masukin di alat, kemudian ada hasil. Jadi memang ada tahapan-tahapan, sehingga hasil kultur itu memang tidak bisa satu hari selesai. Jadi sering mungkin ditanyakan berapa hari sih hasil kultur ini, bagaimana sih tahapannya. Jadi ini mungkin saya jelasin sedikit. Kalau untuk darah langsung masuk ke baktek, nanti saya akan kasih lihat alatnya apa. Kemudian kalau sputum itu masuk ke dalam media agar dulu. Urin juga masuk media agar. Cairan tubuh masuk media agar. Feses dia masuk ke medium selektif. Jadi semuanya itu akan ditumbuhkan di media, kemudian setelah dalam bentuk koloni, dan ini membutuhkan waktu paling tidak 1 kali 24 jam atau bahkan lebih untuk membentuk koloni, baru diwarnai gram, dan setelah itu baru masuk di proses identifikasi di alat otomatis dan akhirnya keluar hasil. Ya, jadi ini salah satu chart, misalnya kita dapat kultur urin atau pus atau cairan tubuh di laboratorium, maka hari pertama kami akan melakukan penanaman di media. Nah, ini akan diinkubasi 1 kali 24 jam, 35 derajat Celcius plus minus 2 ya. Jadi lumayan. Jadi 1 hari yang jelas ini akan diinkubasi. Setelah hari kedua, kami cek tumbuh apa tidak kuman di situ. Kalau dia tidak tumbuh, kami akan mengkonfirmasi ulang dengan menanam kembali untuk memastikan bahwa memang tidak ada pertumbuhan bakteri. Kalau dia tumbuh, maka kami akan lanjutkan dengan pewarnaan gram. Nah, ini sudah hari kedua. Kemudian kalau dia setelah tumbuh, kita akan inkubasi lagi 24 jam. Jadi kita dapat lagi nanti hari ketiga. Kalau gramnya itu, hari kedua kan sudah dapat sebenarnya hasil gram. Tetapi kalau dia gramnya dan kumannya itu memang hanya satu jenis, kita akan sangat mudah untuk memastikan bahwa jenis bakterinya adalah itu. Tetapi ketika ditemukan di dalam media itu beberapa jenis, maka kami harus melakukan subkultur kembali untuk mengambil kemungkinan penyebab infeksinya yang mana yang dominan. Nah, itu membutuhkan waktu lagi 1 kali 24 jam lagi untuk penanaman dan pengambilan subkultur. Kenapa? Karena alat identifikasi tidak mampu juga mengidentifikasi lebih dari banyak kuman, seperti itu. Nah, nanti hari ketiga, setelah hari ketiga baru dilakukan identifikasi. Kalau tadi yang negatif setelah 2 kali dilakukan konfirmasi, kalau negatif kita keluarin sebagai negatif. Seperti itu. Tapi kalau yang positif akan dilanjutkan dengan identifikasi mikroorganisme dan tes resistensi, itu juga membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam. Jadi identifikasi kurang lebih paling cepat 3 jam, kemudian nanti tes resistensinya itu bisa 12 jam. Jadi kurang lebih memakan waktu kurang lebih 24 jam. Jadi keesokan harinya baru kita dapat hasil bisa keluar. Jadi hari keempat itu kalau tidak di subkultur. Kalau di subkultur bisa sampai hari kelima. Lanjut. Nah, ini adalah tahapan. Jadi tadi boleh di close itu Mas, saya nggak lihat ya. Jadi ini adalah contoh, misalnya kami menerima darah gitu ya. Jadi ini adalah sampel darah untuk kultur darahnya anak-anak karena tabungnya warnanya kuning. Ini volumenya cukup 1-3 mili. Di dalamnya ini ada medium pertumbuhan. Sudah ada mediumnya untuk pertumbuhan bakteri atau kuman di dalam tabungnya itu sendiri. Setelah itu akan masuk ke dalam alat namanya baktek. Itu alatnya di sisi sebelahnya. Jadi setelah di barcode akan masuk ke dalam baktek, kemudian di dalam alatnya itu posisinya seperti ini tuh tabungnya.
Tabungnya ada berjejer-jejer itu. Ada warna hijau, ada warna kuning, itu untuk tabung dewasa dengan tabung anak-anak. Nah, alat ini mengidentifikasi apakah ada bakteri tumbuh atau tidak. Dia belum bisa mengidentifikasi jenis kumannya. Kalau nanti tidak ada pertumbuhan bakteri, harus kita tunggu sampai 5 hari. Karena apa? Karena ada bakteri-bakteri yang lambat tumbuh dan ada bakteri-bakteri yang cepat tumbuh. Walaupun kita sudah menggunakan medium pertumbuhan. Jadi kalau dia nanti negatif, maka 5 hari tidak ada pertumbuhan, dia kasih tanda di layar warna biru itu negatif, dan lampunya menyala-nyala berkedip-kedip. Maka kami tahu bahwa ini tidak ada pertumbuhan. Baru kami kasih keluar hasil sebagai tidak ada pertumbuhan bakteri. Nah, kalau dia positif, dia akan memberi tanda juga, ini positif, dia menyala. Ada bakteri yang misalnya nih dalam satu sampel jumlahnya banyak. Kemudian bakterinya juga jenisnya cepat tumbuh. 3 jam sudah bisa kita dapat bahwa ada pertumbuhan di situ. Dan setelah itu, setelah kita temukan hasil positif, maka kita akan lanjut dengan pengecatan di media atau pengecatan gram. Setelah pengecatan gram, kita membutuhkan lagi waktu 1 kali 24 jam untuk inkubasi. Kemudian kita lakukan suspensi yang di bagian bawah dan kita masukin di alat untuk identifikasi. Jadi sebenarnya paling cepat bisa sampai 3 hari, tetapi bisa lambat bisa sampai 7 hari. Gitu, mungkin itu yang biasa jadi pertanyaan, kenapa hasil kulturnya lama gitu, karena memang kita sudah mengerjakan semua dengan alat otomatis, tetapi tetap ada proses-proses inkubasi yang membutuhkan waktu untuk identifikasi. Seperti itu. Nah, setelah masuk di identifikasi, maka dari sini alat sudah bisa menentukan apakah bakterinya jenisnya apa. Sudah bisa ditentukan. Apakah dia Staphylococcus, apakah Streptococcus, kemudian apakah dia MRSA. Dia sudah menentukan dan ini sudah berdasarkan CLSI gitu ya. Lanjut. Nah, jadi alat itu di dalamnya sudah diupdate software berdasarkan dari MIC, minimum inhibitory concentration, di mana MIC itu adalah konsentrasi antibiotik terendah yang menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, ini berdasarkan konsensus 2019. Jadi kami update di lab itu Maret 2019 untuk CLSI yang terbaru. Itu yang di atas yang warna biru itu CLSI yang terbaru. Softwarenya ini yang kami update. Nah, dari sinilah alat mengidentifikasi apakah bakteri yang kita identifikasi itu dari sampel yang ada itu apakah dia sensitif, apakah dia intermediate atau dia resisten. Nah, dari ukuran dari diameter blood dilution yang dideteksi dari alat. Lanjut. Nah, jadi kalau kita katakan susceptible artinya itu dikatakan sensitif. Jadi ini nanti dihambat secara in vitro. Jangan lupa bahwa ini in vitro, bukan in vivo. Jadi bukan kondisi di dalam tubuh sebenarnya. Artinya bahwa ini memang membutuhkan konfirmasi klinis untuk apakah memang antibiotik ini dapat digunakan atau tidak. Dengan konsentrasi tertentu dia memberikan keberhasilan terapeutik yang tinggi. Kalau intermediate, alat memberitahu bahwa tidak ada kepastian obat ini mampu menghambat pertumbuhan secara in vitro. Sehingga kita butuh kehati-hatian untuk menggunakan di kondisi intermediate. Kemudian kalau resisten, maka dikatakan dia resisten. Jadi kemungkinan kegagalannya cukup tinggi. Walaupun ini secara in vitro. Nah, ini adalah proses di dalam alat sebenarnya. Di dalam alat otomatis itu, kalau kita menggunakan manual, maka kita akan menanam di media agar yang di sebelah kanan warna merah. Kemudian kita akan meletakkan antibiotik itu seperti gambar yang paling atas sebelah kiri. Itu antibiotik. Nanti kita akan melihat zona hambat dari pertumbuhan dari antibiotik yang dari bakteri yang sudah kita tanam dan kemampuan antibiotik untuk menghambat pertumbuhan itu. Nah, kalau kita lihat ada di situ antibiotik disk yang kita pasang, kemudian ada pertumbuhan bakteri yang banyak, harapannya seperti itu ya. Kemudian ada zona of inhibition, itu yang di samping yang berbentuk melingkar. Seperti itu. Nah, dari itu kita lihat bahwa kalau ditemukan zona inhibisi, ada inhibisinya, diameternya ada, berarti antibiotik ini dapat digunakan, tetapi tergantung ukurannya dari berdasarkan konsensus CLSI. Nah, ini metode disk diffusion technique. Kalau yang menggunakan alat tadi, dia menggunakan microbroad dilution technique, jadi menggunakan pengenceran sehingga dibuat suspensi terlebih dahulu sama alat, tetapi alat sudah melakukannya secara otomatis, tidak secara manual.
Nah, semakin tinggi zona diameter, artinya antibiotik tersebut memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri semakin besar. Sehingga zona diameter semakin besar, maka MIC-nya akan semakin kecil. Artinya kenapa? Karena MIC tadi kan konsentrasi terendah antibiotik dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi kalau zonanya semakin besar, MIC-nya akan semakin kecil. Harapannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat hasil kultur kita sih tidak menyertakan zona diameter karena itu sudah diidentifikasi sama alat. Alat hanya mengeluarkan sebagai MIC dan interpretasi sebagai sensitif, intermediate atau resisten. Nah, ini adalah yang dari alat seperti ini. Nanti kalau kita print, dia akan dalam bentuk hasil seperti sebelah kanan. Jadi ada MIC, boleh kita lihat ada di situ lebih atau sama dengan 0,5, ada yang 0,5, ada yang kurang atau sama dengan 0,5 itu susceptible atau sensitif. Jadi semakin kecil MIC-nya, maka dia akan semakin sensitif. Zona diameternya akan semakin besar. Tetapi yang zona diameter tidak disertakan di dalam hasil, karena itu di dalam proses di dalam alat mereka mengukur sendiri, menggunakan dilusi, kemudian mereka akan mengeluarkan sebagai MIC. Jadi untuk laboratorium kami bertugas untuk membuat pelaporan pola mikroba dan kepekaan antibiotik yang kami keluarkan secara berkala setiap tahun. Jadi memang itu tugas kami dan ini salah satunya mungkin sosialisasi kembali bagaimana sih pola kuman di rumah sakit kami, di rumah sakit kita gitu ya. Lanjut. Nah, peran dari antibiogram itu yang kami buat sebenarnya adalah yang pertama untuk menyusun antibiotik empirik, kemudian penyusunan panduan antibiotik profilaksis, kemudian juga untuk surveillance, studi epidemi, dan deteksi resistensi obat. Ini adalah bukunya, sudah ada di laboratorium, bagi mungkin yang belum mendapatkan bisa ke lab diambil di lantai 3. Ya, ini gambaran umumnya. Jadi sebenarnya bahwa kita tahun 2019 itu kami menerima 6.464 jumlah isolat, lumayan banyak, dengan persentase paling banyak darah. Jadi darah paling banyak, kemudian paling sedikit itu sekret. Nah, nanti mungkin kita lihat definisi operasional terkait persentasenya adalah jumlah isolat yang diisolasi setiap pasien yang diujikan dengan jumlah isolat yang sensitif. Karena memang dari Permenkes yang dilapor hanya yang sensitif saja. Kalau kita lihat, memang ada peningkatan pemeriksaan kultur dari 2015 sampai 2019. Jadi 2015 ini ada 5.016 isolat, sampai 2019 itu ada peningkatan kurang lebih 1.000 isolat. Jadi ada peningkatan, saya lihat yang signifikan adalah darah dan urin yang banyak diperiksakan. Ya, ini untuk pola bakteri gram negatif pada berbagai spesimen. Kita lihat bahwa kalau untuk gram negatif yang paling banyak itu adalah E. coli. Jumlah isolatnya 492. Nah, tetapi untuk darah justru malah Acinetobacter baumannii 59. Kalau kita lihat dari 382 ternyata Acinetobacter baumannii ini 59 dengan sputum itu Acinetobacter baumannii juga 127, lumayan banyak. Sama Pseudomonas aeruginosa ini kalau di sekret ada 12 ya. Jadi kalau yang di bawah yang kecil sekali kami tidak masukkan, yang satu-satu itu kami tidak masukkan. Nah, ini untuk bakteri gram positif itu Enterococcus sp dengan Staphylococcus aureus itu yang menempati paling banyak. Spesimen untuk itu 175 itu SA, Staphylococcus aureus, kemudian Enterococcus itu di urin 154. Jadi yang paling banyak itu malah Enterococcus untuk bakteri gram positif. Mana Yovita? Yovita mana? Ini untuk jamur. Jamur ini sebenarnya cukup menarik ya, karena gini, flucytosin itu sensitivitasnya 93% di tahun 2019. Tetapi ada nanti saya akan kasih lihat penurunan sensitivitas anti jamur dari 2015 sampai dengan 2019 ya. Lanjut. Ya ini, jadi kita lihat di 2016 si Saspopumin itu masih 100% dia punya sensitivitas. Tetapi di 2019 dia turun dari 71%. Amphotericin B dari 91 dia turun dari 76. Nah, yang flucytosin dari 89 naik 98 turun kembali 93%. Nicofumin juga dari 100% sensinya menjadi 71%. Jadi kalau dilihat grafiknya terjadi penurunan sensitivitas anti jamur di rumah sakit ini. Ya seperti itu ya dari 2016 sampai dengan 2019. Nah, ini pola bakteri MRSA. Lanjut.
Ini untuk MRSA. Jadi kalau MRSA itu yang paling banyak adalah push sampelnya. Untuk push MRSA. Jadi di WHO saya baca memang kalau MRSA itu 90% dari operasi ya, dari operasi. Nah, kalau dihitung dari indikator yang dibuat Permenkes nomor 8 tahun 2015, kalau dihitung MRSA rumah sakit AWS itu 37,88%. Dengan rumus angka MRSA sama dengan jumlah isolat MRSA dibagi jumlah isolat Staphylococcus aureus ditambah dengan isolat MRSA dikali 100%. Jadi lumayan cukup tinggi isolat MRSA. Dari 264 itu 161 yang MRSA. Yang menariknya di sini di 2015 sampai 2019 signifikan naik 100%. Jadi 2018 102, 2019 ini 161. Jadi ini PR juga, ini terjadi peningkatan MRSA. Jadi push itu meningkat tajam dari 76 menjadi 111. Kemudian darah 14 jadi 20. Kemudian urin 3 menjadi 8, sputum 4 menjadi 12, dan selanjutnya. Jadi memang ada peningkatan dari 2015 sampai dengan 2019 untuk kasus MRSA. Ya, ini ruangan-ruangan yang paling banyak MRSA. Yang paling pertama adalah Aster, kemudian Flamboyan, Edelweiss, Dahlia. Nah, ini mungkin juga jadi masukan juga nanti buat PPI, sama-sama kita bekerja keras. Ya, ini untuk berdasarkan umur dewasa tentu paling banyak karena memang komposisi pasien dewasa lebih banyak daripada anak-anak. Kalau berdasarkan ruang perawatan, rawat inap yang paling banyak dibandingkan rawat jalan. Lanjut. Ya, ini antibiotiknya. Kalau kita lihat MRSA yang masih dapat digunakan itu yang sensitivitas sebenarnya di atas 80% ya, yang paling baik. Kalau yang merah-merah itu sudah resisten. Jadi kalau kita lihat bahwa ciprofloxacin itu masih bisa, mungkin banyak ya, tapi kecil-kecil nih ya, doxycycline, nitrofurantoin, levofloxacin gitu, azithromycin. Cuman sudah banyak juga yang resisten. Ini untuk ESBL, 2019 sudah kami kumpulkan datanya ESBL. Ini SBL kita 27,2% kalau dari rumus dari Permenkes nomor 8 tahun 2015 dengan rumus SBL itu yang dipakai. Jadi memang SBL juga memang urin yang paling banyak 19,4% dari jumlah isolat E. coli. Tetapi kalau dihitung jumlah angka SBL-nya kita 27,2%. Saya lihat masih di bawah Wahidin sih, masih di bawah Wahidin Makassar angkanya. Cuman ya memang pemeriksaan kultur di sana mungkin lebih banyak dibanding di sini, tetapi ini sudah jadi awareness bahwa SBL sudah mulai banyak. Lanjut, nah ini kami sudah data dari 2017-2019 SBL ada penurunan, tetapi di urin justru malah meningkat. Jadi kalau dari per item-item ada peningkatan, tetapi dari jumlah memang ada penurunan SBL. Ini dari ruangan yang paling banyak SBL Flamboyan, 62 ruangan. Kemudian ada Melati, kemudian ada poliurologi, kemudian ada Sakura. Nah, untuk Klebsiella pneumoniae yang SBL, tadi E. coli, ini yang Klebsiella itu 31,2%. Jadi yang paling banyak sputum untuk Klebsiella pneumoniae. Kemudian pus, kemudian urin. Jadi kalau dari Klebsiella pneumoniae yang SBL itu kita 31,2% angka SBL-nya. Nah ini dari 2017 sampai 2019 sempat menurun tapi meningkat kembali di 2019. Jadi 2017 itu 171 SBL. 2018 turun 120, naik lagi 158 SBL yang untuk Klebsiella. Ruangan yang paling banyak Flamboyan. Jadi tadi Flamboyan, Aster, yang paling banyak juga MRSA dengan SBL. Kemudian ini adalah kepekaan antibiotiknya. Jadi kalau antibiotik amikacin, doripenem, cefoxitin itu meropenem masih cukup sensitif untuk yang SBL. Ya.
Ini yang untuk Acinetobacter baumannii, E. coli, Klebsiella yang Pseudomonas aeruginosa yang resisten terhadap karbapenem ya. Ini baru 2019 kami tentukan. Lanjut. Ya, ini kalau yang karbapenem itu kalau pakai rumus yang tadi, jadi di Permenkes sudah ada dikatakan bahwa menggunakan rumus ESBL yang tadi untuk mendapatkan angka multi drug resisten. Nah, ini kalau dihitung kita punya resistensi itu ada 20,2%. Di mana sputum yang paling banyak untuk Acinetobacter baumannii, E. coli, Klebsiella pneumoniae, dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, ini ada peningkatan kasus 2017 sampai 2019, ada 377. Sebenarnya sebelumnya itu cuma 238. Ruangan yang paling banyak adalah ICU. Jadi dia ada 49 ya yang multidrug resisten untuk karbapenem. Ya. Nah, ini untuk karbapenem ini saya agak ngeri-ngeri nih, soalnya sensitivitasnya sudah nggak ada yang di atas 50%. Semua sensitivitasnya 35, 50, 36. Jadi mungkin nanti bisa jadi masukan Dok, bagaimana kira-kira menyiasati ini. Karena sensitivitas antibiotik untuk multidrug resisten karbapenem ini sangat tinggi, sangat rendah, sangat tinggi resistensinya. Nah, ini untuk berdasarkan jenis spesimen. Jadi kalau ini saya ambil cuma LCS, sebenarnya banyak. Cuman kalau ditampilkan semua penuh sekali, ada lebih dari 100 lah itu ya. Jadi ini salah satu sambil dari LCS. Kalau dilihat LCS ini, Acinetobacter baumannii itu sensitivitasnya untuk sulbactam itu 60%. Yang lainnya cuma 30-20. Ceftriaxone cuma 20%. Doxycycline cuma 50%. Jadi kecil. Jadi kalau untuk digunakan, mungkin kegagalannya lebih cukup tinggi ya dibandingkan dengan yang lain. Walaupun itu secara in vitro. Kemudian lanjut, ini intensif dewasa. Jadi memang kelihatannya kok bakterinya dikit banget. Kalau di ICU mungkin banyak harusnya ya, tetapi kalau yang jumlah isolatnya di bawah 10 kami tidak identifikasi karena nanti persentasenya akan sangat rancu untuk dinilai. Harusnya memang sih kalau dari Permenkes harusnya isolat di atas 30, minimal 30 paling kecil, tetapi kalau kami tidak bikin juga tidak ada informasi. Jadi yang lebih dari 10 kami sudah lakukan analisis, di mana Acinetobacter baumannii itu masih cukup sensitif terhadap doxycycline, cefoperazone, dan tobramycin. Kalau untuk yang lain sensitivitasnya sudah sangat rendah. Kemudian itu contohnya ya. Kalau intensif anak, ini ada Klebsiella pneumoniae, Serratia dengan Acinetobacter baumannii untuk darah. Kemudian untuk sputum itu ada Acinetobacter dan Klebsiella pneumoniae dan Pseudomonas aeruginosa. Jadi kalau lebih banyak hijaunya kita senang, karena artinya lebih banyak yang di atas 60% gitu. Tapi kalau lebih banyak merahnya kita takut-takut nih, berarti banyak sudah yang resisten. Jadi kalau kita lihat bahwa memang untuk ICU, saya lihat ICU atau intensif untuk anak dan dewasa memang sudah banyak yang kuning dan merah. Nah, ketika kita bandingkan dengan non-intensif, kita lihat bahwa di sini lebih banyak hijaunya, artinya lebih banyak warna hijau, artinya memang masih lebih sensitif untuk yang non-intensif ya, ruangan non-intensif. Jadi di mana contoh ini Burhodelia cetacea itu levofloxacin 87%, meropenem 98% masih cukup sensitif untuk di luar ruang intensif ya. Nah, ini untuk bakteri Coccus gram positif itu masih cukup sensitif untuk amoxicillin, kemudian clavulanic acid, kemudian azitromycin, kemudian cipro, clarithromycin, clindamycin itu masih cukup sensitif ya. Kemudian yang di bawah juga sama untuk Staphylococcus aureus selanjutnya. Nah, ini untuk pus, kalau pus juga masih yang non intensif masih cukup baik, di mana amikacin masih cukup bisa dipakai, kemudian ceftazidime, tapi tergantung jenis bakteri yang ditemukan. Jadi kalau untuk E. coli yang masih sensitif ya berarti cefoxitin, gentamicin ya, imipenem, meropenem, cefoperazone, piperacillin ya. Untuk pus tapi. Nah, untuk bakteri Coccus gram positif itu ciprofloxacin, clarithromycin untuk Staphylococcus aureus. Kalau yang hemolyticus ceftazidime yang paling yang baik. Kalau yang lain sudah resisten. Nah, ini untuk spesimen urin E. coli
Tadi mungkin yang bagus kalau dilihat dari pelakumannya amikacin, kemudian gentamisin, imipenem, meropenem, sepoperazone, tobramycin masih boleh. Piperacillin ya. Lanjut. Ya, jadi keterbatasan antibiogram ini adalah di mana antibiogram itu kan hanya membantu menilai aktivitas bakteri secara in vitro. Jadi kita tidak bisa melihat secara in vivo, sehingga memang dibutuhkan konfirmasi klinis dan kondisi klinis pasien, kemudian jenis dan tempat infeksi, hipersensitivitas obat, karakter pasien itu tidak dijadikan konsentrasi dalam teknik pengujian sensitivitas. Jadi itu perlu dipertimbangkan untuk dalam pemberian antibiotik. Kemudian pengelolaan sampel juga harus benar dan tepat. Pengelolaan sampel ini mulai dari volumenya cukup apa tidak, apakah dia kanan dan kiri diambil untuk darah, kemudian cara pengambilannya apakah dengan menggunakan teknik aseptik, pengirimannya bagaimana, dan penanganan sampel di lab. Semuanya ini merupakan bahan-bahan yang memang harus ketat kita pelajari dan harus ketat kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ini sampel sebaiknya diambil sebelum mendapat terapi antibiotik. Nah ini juga PR karena mungkin pasien-pasien juga di rumah sudah minum antibiotik, sampai di sini di kultur sudah berbeda lagi. Minggu depan berbeda lagi. Simpulannya bahwa penentu tata laksana terutama pemilihan antibiotik itu kalau empirik boleh berdasarkan antibiogram, terapi definitifnya berdasarkan hasil kultur dan antibiotik sensitivity test. Tentu berdasarkan pedoman penggunaan antibiotik yang harusnya ada di rumah sakit. Ya, itu mungkin. Terima kasih, Dr. Isti. Terima kasih, Dokter Yuni. Menarik sekali ya sebenarnya siang ini. Jadi memang strategi PPRA ini kita ada dua. Satu mencegah berkembangnya resistensi mikroba, dan yang satu adalah mencegah penyebaran resistensi mikroba-mikroba yang resisten. Jadi tadi dari Dokter Yuni memang kita bisa lihat bahwa terjadi peningkatan hampir 100% untuk kuman-kuman yang MRSA, dan ruangan-ruangannya juga rata-rata itu aja ya, Dokter Yuni ya. Jadi PR, dan tentunya juga ruang ICU kita itu juga malah justru untuk carbapenem resisten malah terbanyak di ICU ya, ICU. Mungkin selanjutnya terkait dengan pencegahan penyebaran resistensi mikroba, yaitu peningkatan ketaatan terhadap kewaspadaan standar. Dalam hal ini mungkin dari Dr. Hendra, PPI, akan menyampaikan tentang peran penting kepatuhan hygiene terhadap pemutusan penyebaran MDRO. Silakan, Dr. Hendra. Baik, terima kasih Dr. Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan menyampaikan bagaimana peran hand hygiene dalam memutus dan mencegah proses MDRO, multi-drug resistant organism. Share screen-nya mungkin Mas ya? Paling kanan. Iya. Next. Baik. Banyak sekali dari kita yang sebenarnya masih belum sadar dan belum benar-benar mengetahui bagaimana yang namanya MDRO ini, kasus infeksinya itu terus meningkat. Dan ini sudah skalanya dunia. Dan kenapa saya bilang masih banyak yang belum sadar? Karena ya ketika misalnya dalam tata laksana kita memberikan terapi, yang penting kita hanya berpikir pasien yang kita hadapi ini aja yang untuk kita obati tanpa harus memperhitungkan risiko resistensinya, maka otomatis sebenarnya ya ini belum sadar mengenai risiko multiresisten drug organism tersebut. Nah, nah karena itu jadi penting sekali buat kita, dan yang jadi masalah adalah perkembangan daripada teridentifikasinya bakteri di dunia ini itu semakin luas dan itu tidak bisa dijangkau oleh perkembangan antibiotik. Ya, jadi makin banyak teridentifikasi bakteri-bakteri yang baru, bakteri yang lebih ganas,
Tapi antibiotik yang baru perkembangannya sangat-sangat lambat, sangat kecil. Next, Mas. Oke, kembali ke definisinya, patogen artinya MDRO resisten organisme adalah patogen yang resisten terhadap satu atau lebih terhadap beberapa kelas antibiotik. Nah, ini menurut studi yang dari WHO, macam-macam MDRO ini ada MRSA yang sudah sering kita dengar, methicillin resistant Staphylococcus aureus, VRA, vancomycin resistant Enterococcus species, kemudian SBL, extended spectrum beta-lactamase gram negative organism, ini yang sudah sering kita dengar juga, CRA, Carbapenems resistant Enterobacteriaceae, kemudian MRAB, multi resistant Acinetobacter baumannii. Iya. Nah, kita perlu sadari bahwa yang hal paling utama dari munculnya MDROs ini justru yang paling utama itu ya ini. Karena penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan cenderung berlebihan. Ini yang justru paling utama. Nah, di sisi lain sudah terjadi MDRO karena ada lingkungan fasilitas kesehatan. Nah, ini terjadi lagi kontaminasi tangan petugas kesehatannya, terkontaminasi dari pasien yang memiliki atau positif MDROs. Nah, kemudian ada kontaminasi dari alat kesehatan juga dan lingkungan pasien tersebut. Dan ada resiko dari penanganan resiko kontaminasi dari pasien kritis yang kurang tepat, kurang kewaspadaannya, sehingga menyebar ke pasien-pasien yang sebenarnya tidak sakit, tidak mengidap MDROs, tapi malah terkena. Ya. Next. Nah, infeksi pada akibat dari multi-drug resistant organisme ini perlu antibiotik yang rasional berdasarkan klinis dan hasil kultur. Ini yang mungkin akan lebih kompeten adalah PPRA. Ya, makanya sekarang setiap kali ada permintaan antibiotik, terutama antibiotik yang ketiga, harus dikonsultasikan kepada PPRA. Kemudian saya akan sampaikan ini yang berikutnya, tata laksana eradikasi bila positif mengidap MDROs. Ini saya ambil dari SPO MRSA. Tata laksananya di ruangan. Yang pertama, bila ada luka basah, maka luka dicuci dengan koreksi di 2%, lalu dibersihkan kembali dengan NaCl 0,9%, dan bila yang lukanya kering diberi 50% salep. Mandi dengan koreksi DIN 2% sebanyak 2 kali per hari selama 1 minggu. Ya. Ini mandi yang bersih ya, sampai ketiak-ketiak segala macam ya dibersihkan. Kemudian peralatan seperti linen, mantel, tempat tidur, alat mandi, gagang pintu yang dipegang wajib dilakukan desinfeksi. Dan desinfeksi permukaan pada lingkungan pasien terinfeksi MDRS yang telah meninggalkan tempatnya. Jadi harus jangan sampai bed itu ditiduri kembali oleh pasien yang lain sebelum dilakukan desinfeksi permukaan. Oke, kita masuk ke hand hygiene. Nah, hand hygiene adalah hal yang sangat sederhana, tapi dia sangat efektif sekali dalam mencegah HAIS. HAIS ini saya sebutkan kepanjangannya dari Healthcare Associated Infections. Jadi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Dan ini bagian daripada standar precaution. Ini merupakan tonggak yang penting daripada PPI. Kemudian dia adalah komponen sentral dari pasien safety. Makanya kalau sudah akreditasi pasien safety, semua orang oleh surveyor pasti ditanya bagaimana cara cuci tangan. Kemudian dia akan menciptakan lingkungan yang aman. Ya, kita akan lebih tenang ketika kita misalnya pegang lubang pintu, kita mau mencet tombol lift dan sebagainya. Kita akan lebih aman, dan pelayanan kesehatan otomatis lebih aman. Artinya kita tidak beresiko untuk menularkan MDROs ke pasien yang lain. Nah, ini kita perlu pahami dari pentingnya kita cuci tangan. Ada yang namanya flora di kulit kita, yaitu yang transient dan ada yang resident. Yang transient dia ada di permukaan yang superficial, dia lebih bagian luar. Sehingga bila misalnya kita lakukan cuci tangan dengan sabun sedikit saja, dia sudah luntur. Ya, sudah luntur. Nah, kemudian ada lagi flora residen. Residen ini dia masuk lebih ke dalam, nanti akan saya lihatkan gambarnya setelah ini. Dia masuk ke dalam lebih ke dalam daripada kulit.
misalnya kulit itu kita ketahui yang ada bagian misalnya folikel rambut, ya, ada kelenjar minyaknya, ya lebih ke dalam, di bagian-bagian yang lebih dalam daripada kulit yang tidak di permukaan. Nah ini dia akan bisa mati dengan sabun atau desinfektan dan alkohol, ya. Nah kita bisa lihat ini gambarnya di sini. Next, oke. Nah ini ya. Nah itu di pojok kiri atas kita bisa lihat bagaimana transient bakteria yang warna hijau. Kalau misalnya kita berikan cuci tangan ya dengan sabun biasa aja, dia akan langsung luntur ya ke arah kanan. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan scrub karena ada alkohol dia bisa lebih ke dalam lagi sehingga kita bisa lihat bahwa di dalamnya sampai populasi flora yang agak masuk ke dalam pun ikut terkena dan bagian luarnya lebih bersih, yaitu dengan alkohol scrub. Nah, tapi dalam perjalanan waktu dia pasti akan balik lagi, yang namanya juga bakteri, biar dia tinggal satu saja, tinggal dua saja dia akan berkembang biak kembali, karena dia bisa membelah diri. Oke, next. Nah, ini menjadi kewaspadaan buat kita semua, bagaimana pasien itu pada titik-titik tersebut ya, dari permukaan daerah hidungnya, lipatan lehernya, ketiaknya, telapak tangannya, itu adalah tempat-tempat kuman yang sangat banyak. Dan ketika kita sudah megang, otomatis tangan petugasnya seperti yang kita lihat di gambar tersebut, dia akan terkontaminasi dari pasien ini yang ada ada bakterinya, ada kumannya. Dan ini dibilangkan seperti ini sebagai gambaran buat kita. Seperti inilah semestinya gambaran kita melihat pasien, bahwa emang itu nggak kelihatan ya. Nah, ini coba kita kalau bisa nanti ketika kita misalnya memegang pasien, kita punya gambaran seperti ini ya. Next. Nah, tadi kebersihan tangan, ada menggunakan sabun, ada yang serat. Next. Oke. Oh ya, sebentar. Ini ada keterangan di bawah. Tolong ya, kayak cincin, gelang, jam tangan yang sangat idealnya pada saat cuci tangan itu kita lepas. Next. Oke, kita mulai seperti biasa, tidak bosan-bosannya ya. 6 langkah kebersihan tangan. Dimulai dari langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama, dan saya berharap kepada semua rekan-rekan semua nanti benar-benar bisa benar-benar lancar dan jangan sampai ada kesalahan. Langkah yang pertama ya, kita meratakan air serap di kedua telapak tangan bagian dalam ya. Kemudian langkah yang kedua, ingat, kita langsung balik ke punggung tangan ya, punggung tangan dari sela-sela masuk sampai ke ujung seperti ini. Kemudian dibalas ya. Banyak orang yang salah itu di langkah nomor 2 ini, ketipu dia, karena telapak tangan begini dia langsung begini, salah ya. Jadi begini langsung ke punggung ya, langkah nomor 2. Baru habis itu langkah nomor 3-nya ya. Langkah nomor 3-nya dari sela-selanya ini sampai ke ujung, sampai ke ujung. Hitungan semuanya saya sebutkan ya, hitungan semuanya ketukannya kalau bisa pakai 4 detik ya masing-masing. Kemudian kita masuk ke langkah keempat, yaitu mengunci jari ke dalam. 1, 2, 3, 4. Dan kalau bisa digerakkan ini sikutnya, dia cukup menggerakkan dengan erat yang di bagian dalam. Tidak perlu dibalas karena ini sudah otomatis bolak-balik. Dan kemudian yang langkah kelima, seperti yang ada di gambar, kita menggosok bagian punggung belakang ibu jari dengan ibu jari satunya seperti ini. 1, 2, 3, 4, balas lagi. 1, 2, 3, 4. Langkah nomor 5 dan langkah nomor 6, menguncup dan rotation, memutar. Ada yang begini, ada yang begini, ya monggo silakan aja, kurang lebih aja sama. 1, 2, 3, 4, balas. 1, 2, 3, 4. Saya ulangi dari awal. 1, 2, 3, 4. Punggung tangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muncul terakhir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Semoga tidak satupun daripada karyawan rumah sakit Abdul Wahab Sarani tidak ada satupun yang tidak tahu langkah daripada 6 kebersihan cuci tangan, dan mudah-mudahan tetap lancar. Next, Mas. Oke, 5 moments. Sama ini tidak henti-hentinya juga kita ingatkan karena ini vital banget dalam sasaran keselamatan pasien pun. Ini 5 langkah ini 5 moment ini menjadi hal yang penting sekali. Dimulai dari yang pertama, sebelum menyentuh pasien. Kemudian yang kedua, sebelum prosedur aseptik, sebelum kita melakukan pasang infus, sebelum kita pasang DC, polikateter, sebelum kita melakukan tindakan yang sifatnya aseptik, kita cuci tangan dahulu. Kemudian yang ketiga, setelah kita terciprat ya daripada cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah menyentuh pasien, dan yang kelima, setelah menyentuh atau setelah bersinggungan dengan lingkungan pasien. Ini seringkali lima-limanya ini penting sebetulnya. Lima-limanya penting, lima-limanya vital banget, tapi seringkali nomor 4 itu yang dianakmaskan. Ya, momen keempat terus yang dianakmaskan. Jadi periksa pasien, baru habis itu cuci tangan. Sebelum periksa pasiennya nggak cuci tangan. Padahal dari manapun kita nggak tahu kita bisa berusaha pegang apa, ya. Jadi sebelum yang momen nomor 1 kalah gitu. Jadi selalu momen nomor 4 itu banyak banget jadi itu terus habis pegang pasien baru cuci tangan. Padahal 5 momen ini yang penting. Nanti kita bisa lihat di belakang bagaimana memang kita sering terlupa dengan momen 1, 2, 3 dan 5. Next. Nah, hal-hal yang lain sebelum kita yang penting waktu-waktu yang lain juga tangan kita kotor sebelum meninggalkan rumah sakit, setelah melepas sarung tangan. Nah, setelah melepas sarung tangan ini penting ya. Kenapa? Karena pada saat kita melepasnya itu ada resiko kita terpecik, walaupun itu barang sedikit kena telapak tangan kita. Makanya begitu setelah kita melepas sarung tangan, jangan merasa bersih, cuci tangan. Setelah membersihkan sekresi hidung, setelah menyiapkan dan mengonsumsi makanan. Next. Setelah tiba di rumah sakit, sebelum masuk dan meninggalkan ruangan pasien, sebelum dan sesudah kontak dengan pasien atau benar-benar terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien, di antara kontak pasien yang satu dengan yang lainnya, ya, sebelum dan sesudah melakukan tindakan pada pasien dan sesudah dari kamar kecil. Itu ya hal-hal yang lain selain daripada 5 moment tadi. Nah, hal-hal yang penting dalam pembersihan tangan, kuku, ya, tangan pertama bila kotor ya itu digosok dengan hand sanitizer alkohol, cuci tangan dengan air mengalir. Kuku usahakan selalu pendek, bersih, jangan pakai perhiasan, kuku palsu, kutek, jangan menggunakan sarung tangan itu cuma sekedar dicuci habis itu pakai ke pasien yang lainnya. Sebaiknya kita harusnya pada saat kita menggunakan pasien yang berbeda harusnya menggunakan sarung tangan yang lain lagi ya, karena itulah kenapa dia harus disposable. Kemudian tidak dianjurkan pakai handuk ulang, handuk pakai ulang. Jadi sekarang sudah ada seperti yang ada di gambaran itu ya, yang banyak bawah itu kan di dekatnya wastafel ada hand towel yang sifatnya sekali pakai buang. Next nih. Nah, ini data dari World Health Organization dari studi yang ada dari berbagai dunia. Ya, jadi ini dari tahun 2000 sampai tahun 2013. Ya, kita bisa lihat itu dari Swiss. Jadi bagaimana memperlihatkan antara setelah dilakukan intervensi hand hygiene dan bagaimana responnya terhadap transmisi MDROs. Ya. Nah, di tahun 2000 itu dari Swiss. Kita bisa lihat itu peningkatan cuci tangannya compliance-nya dari 48 sampai ke 66. Akhirnya ada kelihatan signifikan reduction ya. Signifikan reduction dari highs.
Kemudian di banyak nih semuanya, dari Swiss, dari Amerika, dari Kanada, dari Taiwan. Nah, yang menarik sih coba lihat dari Taiwan ini pojok kanan bawah, kita bisa lihat itu. Selain dia memperlihatkan bagaimana decrease, ada penurunan daripada highs, setelah signifikan daripada hygiene, itu ada di bawah, ada bisa kita baca itu. Every $1 US dollar spend, jadi setiap kita memodalin cuci tangan, kebersihan tangan $1, itu akan bisa mengakibatkan hasil benefit atau keuntungan $23,7 US dollar. Ya. Jadi justru ketika kita misalnya benar-benar yakin, kita benar-benar mengutamakan cuci tangan, ini di Taiwan ini malah dia bisa menghitung seperti itu. Kalau 23 kali lipat untungnya. Next. Ya, nah ini juga dari Australia, dari Hong Kong, dari Saudi Arabia sampai ke Serbia. Next. Konklusinya kurang lebih ya dari judulnya ini, judul studinya ini Evidence of Hand Hygiene to Reduce Transmission and Infections by multi-resistant organism in healthcare settings. Banyak banget, saya buka bahasa Indonesianya. Next. Nah, bahwa studi kebersihan tangan sebagai intervensi utama menunjukkan penurunan substansial dari infeksi MDROs dan atau tingkat kolonisasi terutama untuk MRSA. Agar berhasil, intervensi ini perlu multimodal, backup dari beberapa bagian terkait. Artinya tidak cuma mengandalkan cuci tangan tok, karena kita perlu tahu bahwa paling utama daripada terutama MDRO itu ya terapi yang rasional itu juga harus, itu yang paling utama justru. Nah, kemudian ini dipertahankan dari waktu ke waktu dalam rangka keselamatan pasien. Ini ada sebagian, kita mau share sebagian lampiran data untuk yang di AWS ya. Nah, ini persentase hand hygiene, kepatuhan hand hygiene. Ini kita bisa lihat tidak M1, M2, M3, M4, M5 itu momen 1, momen 2, momen 3, momen 4, momen 5. Saya pasang berjejer-jeran sama ini biar kita bisa lihat bagaimana momen 1, momen 2, momen 3, momen 4, momen 5 ya. Nah, kita bisa lihat pasti yang paling tinggi di momen 4, seringkali seperti itu ya. Ini sementara baru ada sampai bulan September tahun 2020. Next. Nah, kan benar. Seperti yang saya sudah bilang tadi. Dari M1, M2, M3, M4, M5 ya, momen 1, momen 2, momen 3, momen 4, momen 5. Pasti M4 itu yang paling tinggi. Nah, harusnya sejajar aja. Ya, harusnya sejajar, mestinya nggak terlalu jauh, mestinya sisanya dikit aja. Next. Nah, kalau dari segi profesi, ya ini hasil instruksi lapangan ini. Perawat 80, dokter spesialis 71, dokter umum residen 73, yang lain-lain 77. Oke, nah ini data MRSA-nya yang dari bulan tahun 2020 Januari sampai November. Kita bisa lihat seperti peningkatan kelihatan di bulan Juli. Kemungkinan apakah karena peningkatan jumlah pasien pada bulan tersebut, jadi dan itu nanti bisa ditelaah lagi. Ya, ini yang di atas MRSA, yang di bawah SBL. Mungkin demikian ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Hendra. Jadi memang penting sekali peranan hand hygiene ini dalam mencegah penyebaran mikroba yang resisten. Nah, kemudian ya menarik karena 5 momen ini sering terlupa, terutama momen yang paling sering diingat hanya momen keempat. 1, 2, 3, 5 skip ya. Rata-rata jarang ya. Cuma saya nggak tahu ini tadi ada seperti apa ya, ini angka kepatuhan. Angka kepatuhan saya nggak tahu ini ngambilnya di mana ya itu? Ada itu. Bisa saya jelaskan dikit mungkin. Oh ya, boleh. Jadi ini ada formnya ini dilakukan oleh tim BPI kita ya. Jadi ini akan melakukan inspeksi pada saat datang ke ruangan. Setiap kali kita akan lihat setiap momennya. Jadi ini yang dilihat momennya. Jadi misalnya pada momen pertama ya kita bisa lihat si perawat A, dia misalnya tepat sebelum masuk aseptik dia akan melakukan sebelum masuk aseptik dia cuci tangan apa tidak. Misalnya dia cuci tangan, centang dia cuci tangan. 1. Kemudian misalnya perawat momennya kedua lagi misalnya ada perawat B, misalnya dia melakukan
terkena percik cairan tubuh, ya kan? Oh, dia cuci tangan. Kemudian misalnya tersentuh lingkungan pasien, habis geserkan bed pasien atau apa, kita lihat, oh tidak, centeng tidak, seperti itu. Ini nanti diakumulasikan, dihitung kalikan 100%, dapat persentasenya, dok, seperti itu. Jadi ini yang dicek momennya. Setiap momen itu akan dicek. Di sini satu lembar ini aja ada 10, 30, ada 30 momen. Setiap kali datang ke ruangan, itu sudah kerjaan hari-hariannya tim BPI kita. Jadi perawat, dokter, petugas yang lain semuanya dicek di sini, baru nanti kelihatan dari situ dimasukkan data yang tadi. Seperti itu, dok. Jadi ada tim PPI ya yang mengawasi surveillance rutin sehingga dapat angka itu, dan ternyata dari angka itu paling rendah dokter spesialis ya, dok. Sementara ini gitu. Mungkin mereka kebal. ya terima kasih banyak Dokter Hendra, dokter ini. Baiklah, mungkin sesi tanya jawab. Jadi saya mempersilahkan kepada para audiens yang mengikuti Zoom webinar ini untuk bertanya. Silakan kepada 2 orang narasumber kami mengenai apa yang telah disampaikan. Mungkin sambil menunggu apabila ada pertanyaan, mungkin ada sedikit yang saya tanyakan Dokter Hendra. Kita kan kadang-kadang untuk tenaga kesehatan, entah perawat, entah dokter, mungkin terlupa untuk 5 moment karena kita ingatnya kalau ke pasien rata-rata kita langsung ambil handscoon. Dokter tuh rata-rata langsung minta handscoon, mas minta handscoon gitu ya. Nah kita lupa, kita pasti akan melewatkan momen 1, 2, 3, langsung ke 4. Lepas handscoon kita baru cuci tangan. Ibaratnya habis dari pasien kita baru cuci tangan kan. Nah terkadang dari satu pasien ke pasien lain handscoon kita tuh nggak ganti. Iya itu. Nah apakah itu kan pasti mempengaruhi ya? Iya, karena kita memerantarai dari satu pasien ke pasien berikutnya. Iya. Nah kalau misalnya pernah nggak dari tim PPI ya untuk antar misalnya dengan antar pasien dengan kita memakai handscoon itu kita tetap melakukan hand hygiene, tapi kita memakai handscoon. Kira-kira ada perbedaan nggak kita dengan kita tanpa handscoon melakukan hand hygiene? Ya, jadi kalau misalnya kita pasien satu pasien berikutnya, ya handscoonnya harusnya lepas, dok. Jadi handscoonnya pasien yang sebelumnya itu sudah bekas karena dia kena pasien sebelumnya, jadi dia harus lepas, dia pakai handscoon yang baru lagi ke pasien berikutnya lagi. Ya harusnya begitu emang. Kalau misalnya karena permukaan handscoon dengan permukaan kulit kita itu hal yang berbeda. Tadi seperti tadi kan misalnya ada kutex, ada perhiasan itu juga sebaiknya kita lepas karena ada perbedaan antara permukaan kulit kita dengan handscoon, dengan handscoon. Sehingga misalnya kita menyamakan dia dengan hand strap, misalnya kita samakan tangan kita harus kita hand strap. Tetap saja tidak seperti permukaan tangan kita. Tangan kita kan kita sudah tadi ada permukaannya, bagian yang superficial, bagian yang internal. Beda dengan handscoon yang dia punya risiko trap di situ. Kalau kuman atau apapun yang misalnya bisa dia tidak akan bersih dengan menggunakan handscoon itu. Mungkin demikian, dok. Oke. Baik, terima kasih Dokter Hendra. Jadi memang sebaiknya kita mengganti handscoon ya antar pasien, cuman kadang kita sering terlupa. Jadi kita dari satu pasien nggak ganti handscoon, lanjut ke pasien lain. Apalagi kadang-kadang kita punya stetoskop aja, pegang stetoskop ya itu. Kemudian ada lagi yang menarik buat saya. Jadi kita tahu sendiri bahwa di ICU seperti dipaparkan Dokter Yuni tadi, ini banyak sekali carbapenem resisten, ya, MDRO, ya. Jadi tadi dikatakan bahwa ketika kita menghadapi pasien dengan MDRO, berarti kita udah larinya bukan lagi hand hygiene, tapi kita pakai chlorhexidine 2%, ya. Terus mandi dengan chlorhexidine pada pasien. Kira-kira berapa takaran yang kita butuhkan, atau bagaimana kita kan tidak mungkin ya pasien mandi terus diawasin sama PPI, kan nggak mungkin. Berarti adakah takaran chlorhexidine itu per pasien yang diberikan sehingga kita yakin bahwa dengan takaran seperti itu pasti bisa
Sebenarnya ya yang saya baca Dokter Hendra, mandi tanpa chlorhexidin pun asalkan dia mandi dengan sabun itu tetap akan dia melunturkan kuman apapun, mau itu MDRO atau enggak, karena sabun apapun itu tegangan permukaannya udah beda. Jadi enggak selalu harus chlorhexidin, tapi memang idealnya dengan chlorhexidin 2%. Ya, silakan Dokter Hendra. Yang penting dia cukup sampai kira-kira membasahi dan melingkupi daripada permukaan tubuh kita tersebut, Dok. Jadi kalau misalnya sampai ke bagian ujung dari misalnya dari lengan di sebelah sini kita sampai ke bagian ketiak misalnya, itu di sini sudah keset, sudah nggak sampai, berarti itu masih kurang. Ya karena kalau angka milinya itu memang saya masih belum dapat anunya, Dok, ya, berapa cc-nya, kalau berapa cc-nya. Tapi setidaknya adalah yang paling penting terlingkupi dari permukaan tubuh tersebut. Yang penting dia sampai ke permukaan tubuh yang lain, dari satu ujung ke ujung yang lainnya sampai. Baru bisa dibasuh lagi, seperti itu. Jadi pelaksanaannya chlorhexidin ini ditaruh di kamar mandi pasien gitu? Gini, itu kalau masing-masing punya persediaan, Dok. Ruangan-ruangan itu ada persediaan dengan chlorhexidin itu. Dan itu yang warna biru, ada yang warna merah ya. Jadi masing-masing jadi nggak kalau di kamar mandi pasien yang mandi langsung itu, kalau misalnya pasiennya memang bisa bergerak, bisa ini ya, kita itu akan disediakan khusus buat dia. Tapi tidak dia nangkring seperti itu, tapi nanti dititipkan nanti pada saat dia misalnya dia positif, dititipin dia mandi ke situ. Nah, kalau misalnya pasien yang nggak bisa gerak, harus kamar mandi, ya terpaksa wash lab sama perawat kita, dibantu dengan perawat kita. Dan nanti 1 minggu berikutnya idealnya dicek ulang lagi. Swab lagi apakah masih positif apa tidak, seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Hendra. Ini ada pertanyaan dari Dokter Shirley. Untuk Dokter Yuni. Ini Dokter Shirley ini sebenarnya anggota PPRA, kok nanya malah ya. Bagaimana cara yang benar untuk pengambilan sampel kultur cairan peritoneal dialisis? Silakan Dokter Yuni. Ya, terima kasih Dok. Terima kasih Dokter Shirley. Jadi prinsipnya adalah pengambilan cairan untuk kultur prinsipnya adalah steril gitu ya. Sebaiknya steril. Artinya betul-betul menggunakan teknik aseptik dengan septik ya gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan cairan kita mau periksa cairan peritoneum itu kan menggunakan alat device selang gitu ya. Alat device yang terhubung dengan kantong. Setahu saya begitu ya. Mungkin dikoreksi nanti Dokter Isti ya. Kalau peritoneal dialisis kan pakai kantung, kemudian ada selangnya. Nah, jadi ada biasanya penghubungnya. Kalau selang kateter itu kan dia ada klepnya. Nah, maka yang diambil adalah di atas dari sambungan antara selang yang kuning dengan selang yang putih. Jadi ada bagian atasnya itu ditusuk di situ. Jadi tidak diambil dengan cara dibuka. Nah, begitu juga sebenarnya dengan peritoneal dialisis juga harus diambil dengan teknik yang steril seperti itu. Jadi sebelumnya mungkin harus didesinfektan dulu bagian permukaan luarnya, baru diambil di bagian penghubungnya itu. Jadi tidak boleh diambil di bagian bawah yang sudah tersimpan lama. Di peritoneal yang di kantungnya itu nggak boleh. Mestinya diambil yang bagian dari dalam, karena yang kita inginkan adalah infeksi yang terjadi di dalam, bukan yang di luar. Karena takutnya kalau yang di kantungnya itu sudah kontaminasi. Mungkin itu Dok. Ya, terima kasih Dokter ini. Jadi memang kita harus mengambil sebelumnya memang harus teknik aseptik dulu ya. Pasti kemudian tidak boleh dari kantongnya, termasuk kantong urin ya. Terus untuk pasien-pasien dengan peritoneal dialisis juga harus di atas, bagian atas ya, di bagian atasnya. Karena memang saya juga menerima banyak sekali permintaan untuk pasien-pasien dengan CAPD, itu permintaan bahwa MRSA ya, meropenem itu tinggi sekali. Kemudian belum ada pertanyaan lain ya? Belum ada. Nah, ini Dokter Yuni, mungkin saya mau bertanya, ini ada peningkatan jumlah resistensi dari anti jamur, obat-obatan ya, resistensi obat-obatan anti jamur. Nah, itu bagaimana itu? Saya nggak tahu. Ini kalau untuk anti fungi
Kira-kira bagaimana itu? Apakah memang kenapa bisa terjadi ya? Ya, makasih Dokter Isti. Jadi memang kalau dilihat sensitivitas anti jamur ini mengalami penurunan ya. Apakah memang ya ini mungkin memang perlu dianalisis untuk dengan farmasi terkait dengan perubahan penggunaan anti jamur. Apakah memang di tahun 2000 ini contoh ya. Oke, slide nomor 18. Ya, nah ini di slide nomor 18 ini jadi kita lihat seperti misalnya nih amphotericin B di 2016 itu sensitivitas 91%, di 2019 76. Nah ini mungkin bagusnya memang dianalisis oleh farmasi juga apakah penggunaan antibiotik ini banyak digunakan atau tidak untuk mengetahui apakah pola resistensinya berubah atau tidak. Kemudian sama juga untuk mungkin caspofungin, fluconazole dengan flucytosine, micafungin dan voriconazole. Jadi kalau voriconazole saya lihat ini dia justru malah meningkat. Jadi sempat menurun di 2017 dengan 2018, kemudian meningkat kembali di 90% di 2019. Jadi memang pola anti jamur ini saya lihat ada perubahan signifikan dari 2016 dengan 2019. Tapi ini mungkin sangat dipengaruhi oleh juga penggunaan obat-obatan anti jamur yang ada di rumah sakit ini. Apakah yang mana yang lebih banyak digunakan? Mungkin itu bisa menyebabkan pola resistensinya akan menjadi meningkat, sensitivitasnya akan menurun. Mungkin itu Dokter Isti. Ya, terima kasih Dokter Yuni. Jadi memang ada peningkatan resistensi terhadap anti jamur ya. Jadi ini sebagai PR juga buat kita, anti jamur banyak ini resisten. Kemudian yaitu tadi banyak sekali kalau dari paparan dari Dokter Hendra ataupun Dokter Yuni, ini saya melihat apalagi melihat antibiogram kita bahwa PR-nya ini banyak sekali. Resistensi di rumah sakit kita ini masih tinggi, entah itu MRSA, SBL, bahkan tempat-tempat yang sangat-sangat krusial, penting itu seperti ICU ini justru malah MDRO paling banyak. Jadi benar-benar PR bagi kita semua. Jadi memang itu kenapa PPRA ini sebenarnya memang mengendalikan agar tidak terjadi resistensi mikroba di rumah sakit. Jadi kenapa anggota-anggota PPRA ini tidak hanya bekerja sendiri tapi mengambil dari anggota PPI, laborat. Ya karena kita membutuhkan data baik itu dari laborat dan membutuhkan juga data tentang peningkatan resistensi yang ada di rumah sakit ya dari PPI. Jadi memang kami dari PPRA juga menyampaikan ya bahwa sebenarnya untuk antibiotik mudah-mudahan insya Allah di bulan Januari sudah bisa launching, karena kami kemarin sudah mau launching tetapi ada muncul antibiogram baru, ada pola kuman baru memang yang 2019 dan itu sangat-sangat luar biasa, sehingga mau tidak mau kami harus melihat kembali apa yang sudah diberikan oleh tiap-tiap SMF apakah sesuai dengan peta kuman yang ada di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sarania. Seperti tadi satu contoh misalnya terjadi peningkatan E. coli paling banyak di urin ya, betul ya dokter ini, dari poliurologi malah justru ya dari poli malah paling banyak meningkat ya. Itu satu ini juga satu PR akhirnya, apakah yang sudah diberikan PPAB dari tiap SMF masih bisa kami gunakan atau tidak. Baiklah, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya rasa siang ini pembahasan dari Dr. Hendra dan Dr. Yuni sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga tidak ada lagi yang bertanya kenapa MRSA SBL. Jadi PPRA ini hanya merekomendasikan antibiotik
Tapi memang untuk penggunaan lini 3 itu memang kita awasi secara ketat karena seperti kita lihat tadi yang dipaparkan Dr. Yudi hampir semua warnanya merah, kuning ya, yang hijau sedikit. Sehingga kita harus waspada karena berarti resistensi di rumah sakit kita ini masih cukup besar. Dan seperti kata Dr. Yudi tadi, mereka tidak melihat, laboratorium tidak melihat pasien. Sehingga hasil muncul kadang-kadang dari BPJP hanya melihat kulturnya saja, tanpa melihat kultur pasien. Itu sebabnya dari kami kadang tidak langsung memberikan antibiotik. Tapi kami berusaha menganalisa apakah pasien ini sesuai dengan kulturnya, apakah memang benar-benar layak diberikan. Jadi kultur itu bukan satu-satunya solusi bahwa antibiotik dengan kultur seperti ini wajib diberikan. Jadi melihat lagi ke pasiennya, bagaimana kondisi pasiennya. Dan juga dari laboratorium ada sedikit tambahan bahwa kadang-kadang di ruangan kultur baru diambil kembali. Jadi waktunya sangat berdekatan. Dan juga jangan lupa bahwa terapi itu adalah pengambilan kultur harus sebelum diberikan antibiotik. Kadang-kadang suka lupa, dari depan, dari UGD, dari poli sudah terlebih dahulu memberikan antibiotik, baru kemudian di kultur. Ya, nah itu tadi. Jadi take home message-nya, oke, slide. Jadi Zoominar kali ini juga berkaitan dengan adanya pekan antibiotik yang sudah berlangsung kemarin ya, tanggal 18 sampai 24. Jadi memang untuk tahun ini adalah temanya United to Preserve Antibiotic, karena antibiotik adalah obat berharga yang digunakan harus secara bijak. Karena penemuannya tidak seiring dengan kecepatan obat yang resisten, lebih banyak yang resisten dibandingkan apa yang kita temukan antibiotiknya. Jadi ini kekhawatiran bersama, karena hampir banyak sekali antibiotik yang sudah resisten, sehingga apabila ada infeksi tentunya akan semakin sulit kita untuk mengobati. Dan strategi PPRA itu harusnya adalah menggunakan antibiotik bijak dan bagaimana menjalankan peningkatan ketaatan terhadap pengendalian infeksi atau kewaspadaan standar, misalnya hand hygiene tadi. Nah, adanya penurunan angka kepatuhan ini tadi, bahwa hand hygiene ini dapat mengurangi adanya prevalensi klapsi, KUTI, VAP, dan SSI. Dengan kita menggunakan antibiotik secara bijak, maka kita dapat melihat adanya penggunaan perbaikan kuantitas, perbaikan kualitas, perbaikan pola kepekaan antibiotik dan pola resistensi, dan peningkatan mutu infeksi secara disiplin. Jadi kewaspadaan terhadap standar, maka itu harus ditingkatkan sehingga terjadinya hospital acquired infection di rumah sakit dapat ditekan. Dibandingkan antibiotik, penggunaannya pasti akan berkurang, dan dengan adanya penggunaan antibiotik secara rasional, resistensi antimikrobal juga dapat kita cegah. Dan ini kita jelas tidak bisa bekerja sendiri, dalam hal ini PPRA pasti akan selalu berkaitan dengan farmasi, komite PPI, laboratorium, dan lainnya, termasuk tenaga kesehatan, para dokter, para DPJP, ya, perawat di ruangan, sehingga diperlukan memang kerjasama yang cukup baik dari semua pihak yang terkait. Baiklah. Itu saja yang akan saya sampaikan, karena gambaran atau performa yang sudah disampaikan tadi adalah performa yang ada di rumah sakit kita ini. Jadi dengan demikian ke depannya semoga kita semua bisa memperbaiki segala sesuatunya, mulai dari hand hygiene ataupun kepatuhan dalam penggunaan antibiotik, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, resistensi juga dapat dicegah. Semoga apa yang sudah kami sampaikan, dan terima kasih kepada kedua narasumber kami. Semoga yang kami sampaikan semuanya bisa bermanfaat bagi semua. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.